Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Topiknya agak serius, tapi tenang, kita bahas dengan santai. Karena kalau terlalu serius, nanti kita malah ikut pusing, seperti data yang tidak sinkron. Hari ini kita ngobrol soal kekacauan BPJS PBI. PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. Iuran jaminan kesehatan, dibayarkan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, secara konsep mulia. Luar biasa, gotong royong versi modern. Masalahnya, konsep kadang indah di atas kertas. Di lapangan, bisa jadi drama. Bayangkan begini, ada seorang ibu yang sudah bertahan-tahan, terdaftar sebagai peserta PBI tiba-tiba, saat mau berobat, kartunya non-aktif. Kenapa? Data tidak ditemukan loh. Ibu ini bukan hantu, beliau ada. Fisiknya ada, KTP ada. Tapi di sistem, hilang. Disinilah kita mulai bertanya. Sebenarnya, siapa yang koordinasi? Secara struktur, data PBI biasanya berasal dari data kesejahteraan sosial, lalu disinkronkan dengan pemerintah daerah, lalu masuk ke sistem BPJS. Secara teori, semua sudah punya peran. Secara praktik, kadang seperti grup WhatsApp keluarga, yang pesannya 300, tapi tidak ada yang benar-benar membaca. Masalah klasiknya dari sinkronisasi data. Data pusat bilang A, data daerah bilang B, sistem bilang C. Tidak ada SMS, tidak ada surat cinta, tiba-tiba saja saat butuh layanan kesehatan, baru tahu kepesertaan sudah tidak aktif. Itu seperti kita datang ke resepsi pernikahan, sudah pakai batik terbaik, lalu di depan pintu dibilang, maaf, nama Anda tidak ada di daftar undangan. Padahal, ini bukan soal pesta, ini soal kesehatan. Sekarang kita bahas lebih dalam, tapi tetap santai. Koordinasi antar lembaga di negara sebesar Indonesia memang bukan perkara mudah. Kita ini negara dengan ribuan pulau, ratusan pemerintah daerah, jutaan data warga yang terus berubah. Ada yang pindah alamat, ada yang meninggal, ada yang ekonominya membaik, ada yang justru memburuk. Masalahnya muncul ketika pembaruan data tidak cepat, tidak sinkron, atau tidak transparan. Kadang, daerah merasa sudah mengusulkan data, pusat merasa sudah memproses, BPJS merasa hanya menerima daftar final, semua merasa sudah menjalankan tugas. Tapi, hasil akhirnya, warga tetap kebingungan. Ini seperti kerja kelompok waktu sekolah. Semua bilang, sudah kirim bagian masing-masing. Tapi saat presentasi, filenya kosong. Yang perlu digarisbawahi, ini bukan soal menyalahkan satu pihak. Sistem sebesar ini memang kompleks. Namun justru karena kompleks, koordinasi harus lebih rapi, bukan lebih kabur. Ketika program ini dibuat, tujuannya jelas, memastikan masyarakat miskin tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa beban biaya. Dan kita harus akui, sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Itu prestasi besar. Tapi, sistem sebesar itu juga butuh komunikasi yang sama besarnya. Humornya begini, kadang masyarakat lebih cepat tahu gosip artis dibanding status kepesertaan BPJS sendiri. Kita bisa tahu kabar pernikahan selebriti dalam hitungan menit. Tapi, status PBI berubah. Bisa tahu setelah berdiri di loket rumah sakit. Prioritas, informasinya agak unik ya. Lalu, solusinya apa? Pertama, transparansi data yang lebih mudah diakses. Kalau status berubah, harus ada notifikasi yang jelas. Kedua, koordinasi pusat dan daerah yang lebih disiplin. Jangan sampai warga jadi korban sinyal hilang. Ketiga, edukasi ke masyarakat soal cara mengecek status kepesertaan secara berkala. Karena kadang kita juga perlu proaktif. Dan yang paling penting, jangan sampai warga yang sudah rentan secara ekonomi harus tambah stres hanya karena sistem administrasi yang tidak sinkron. Karena ketika orang sakit, yang mereka butuhkan adalah kepastian, bukan teka-teki. Pada akhirnya program seperti BPJS PBI adalah wujud niat baik negara, tapi niat baik saja tidak cukup. Ia perlu manajemen yang rapi, komunikasi yang jelas, dan koordinasi yang nyata. Kalau tidak, yang terjadi bukan jaminan kesehatan, tapi jaminan kebingungan. Dan semoga ke depan, ketika seseorang datang berobat, yang diperiksa hanya kesehatannya, bukan status datanya. Saya tutup dengan satu kalimat sederhana. Dalam urusan kesehatan, yang kita butuhkan bukan hanya sistem yang besar, tapi sistem yang hadir. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan jangan lupa cek status kepesertaan sebelum sakit.